Selamat sore Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Minggu ini adalah minggu libur ya. Saudara mungkin berada di rumah bersama dengan keluarga, atau mungkin saudara sedang bepergian. Tapi di tengah-tengah apapun yang kita lakukan, baik untuk kita berhenti sejenak, meluangkan waktu untuk mendekat kepada Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh amat baik buat kami. Sore hari ini Tuhan, kami datang untuk menghampiri Engkau lewat penyembahan kami datang menghampiri Engkau lewat firman-Mu, dan kami percaya ada kekuatan sewaktu firman itu dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
menyembuhkan, memberikan kami harapan baru, kekuatan baru, Tuhan. Karena salib-Mu, semua karena salib-Mu. Oh, oh. Yes, Lord. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Oh, di hidupku. Saudara jemaat Every Nation, sore hari ini saya ingin mengingatkan, mengulang apa yang saya bagikan minggu yang lalu. Saudara, kita masih dalam minggu-minggu melewati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa ada banyak artikel yang ditulis tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan 7 perkataan itu begitu powerful, luar biasa. Saudara mungkin pernah mendengar khotbahnya. Tetapi yang sering kali tidak dibagikan adalah apa yang Yesus katakan setelah dia bangkit. Sebelum dia naik ke surga, pesan apa yang dia berikan kepada gerejanya, kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Minggu yang lalu kembali Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita lewat apa yang dia katakan kepada para perempuan yang ada di kuburnya, ya. Dia katakan, mengapa engkau menangis, ya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan kepada setiap kita, jangan takut akan keadaanmu, jangan takut akan masa depanmu, jangan takut akan apa yang akan menimpa engkau. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus katakan kepada muridnya yang ketakutan, damai sejahtera bagi kamu, shalom bagi kamu. Dan hari ini saya ingin melanjutkan dengan membaca dari Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Ini terjadi persis sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga. Pada waktu itu dia bersama-sama dengan murid-muridnya, ya. Di 1 Korintus dikatakan ada 500 orang yang melihat pada waktu Yesus naik ke surga, ya. Dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, ingat baik-baik saudara. Pada waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, yang pertama kali dia pesankan adalah kepada murid-muridnya, segala kuasa sudah diberikan kepadaku, kepada Yesus. Mengapa ini menjadi penting saudara? Saudara, Tuhan Yesus tidak naik ke surga untuk melarikan diri dari orang-orang Romawi, dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi, dan meninggalkan kita sendiri. Saudara, ini bukan tentang seorang kepala negara dalam keadaan genting kemudian meninggalkan rakyatnya karena takut. Bukan sama sekali. Justru kenaikan Tuhan Yesus ke surga diawali dengan dia katakan kepada murid-muridnya, segala kuasa, all powers diberikan kepadaku. Kalau segala kuasa sudah diberikan kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan berikutnya di ayat yang berikutnya, di ayat 19 dikatakan, karena itu
Saudara, kalau kita membaca satu ayat dan dikatakan karena itu, karena apa? Karena yang sebelumnya, karena semua kuasa di sorga dan di bumi, di alam roh dan di alam nyata sudah diberikan kepada Yesus. Kemudian Yesus katakan begini, karena itu pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah dia katakan segala kuasa sudah diberikan di sorga dan di bumi, diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian dia pergi ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan dan tinggal di dalam kita. Kuasa yang sama yang ada dalam Yesus ada di dalam kita. Jadi kalau semua kuasa di sorga dan di bumi yang ada, yang diberikan kepada Yesus, sekarang diberikan kepada kita, Tuhan Yesus katakan, oleh karena itu, jadikan semua bangsa murid. Dengan kata lain, jadikan segala bangsa murid, tidak lepas dari apa yang Tuhan Yesus sediakan buat kita untuk melakukan hal ini. Nah saudara, kalau saya mengutus seseorang ya untuk pergi ke satu tempat untuk memulai pekerjaan Tuhan yang baru, dan saya katakan si A pergi ke kota lain dan mulai jemaat Tuhan di sana. Sebagai seorang pemimpin yang baik, harusnya saya menyediakan setiap perkara yang dia butuhkan untuk berhasil di kota A. Tahukah saudara, kalau Tuhan mengatakan jadikan semua bangsa murid, maka Tuhan akan pastikan bahwa kita akan berhasil untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Dan apa yang dia sediakan, dia katakan semua kuasa sudah diberikan dan aku berikan kepada kamu. Artinya, apapun yang kita butuhkan untuk menjadikan semua bangsa murid sudah tersedia dan dengan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan kepada para muridnya untuk supaya engkau pergi dan jadikan segala bangsa murid. Dan tadi di ayat yang ke-20 dikatakan dan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Jadi bagian kita adalah mengajarkan, melatih orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk melakukan. Saudara, ada banyak orang yang mengatakan, gimana ya saya ngajar, saya ini bukan seorang pengajar. Saya bukan orang yang pandai untuk berdiri di depan. Saudara, yang Tuhan Yesus katakan ajar mereka melakukan itu di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan teach them to observe. Jadi mereka perlu dilatih untuk melihat, to observe. Untuk melihat siapa yang mereka lihat, saudara dan saya. Saudara pernah melatih seorang anak kecil yang belum pernah bersepeda? Pertama-tama saudara tunjukkan cara bersepeda. Saudara naik sepeda, saudara katakan mungkin anak saudara, lihat papa, ini caranya papa bersepeda. Kamu perhatikan ya, dan dia mulai memperhatikan. Kemudian saudara bawa dia, dia sekarang ada dalam posisi saudara. Dan kemudian dia mulai mengayuh sepeda, jatuh dan saudara ajarin. Itu yang dikatakan oleh ayat ini. Ini bukan bicara tentang betapa fasih saudara berdiri di depan, betapa fasih saudara menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ini berbicara tentang apa yang saudara bisa lakukan dan saudara impartasikan lewat contoh. Mengajarkan orang lain untuk memuridkan tidak pernah bisa terjadi tanpa saudara tahu untuk memuridkan. Mengajarkan orang lain untuk mengabarkan Injil tidak pernah terjadi sampai mereka bisa melihat bahwa saudara memberitakan Injil. Saudara mulai bagikan hidup saudara buat orang lain. Jadi yang Tuhan mau pada waktu Tuhan katakan jadikan semua bangsa murid adalah
Berikan mereka contoh hidupmu dengan engkau melakukan sehingga orang di sekeliling kamu terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Dan yang keenam, Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai engkau senantiasa. Saudara, penting untuk kita mendengar apa yang Yesus katakan. Bahwa Tuhan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Selama-lamanya Tuhan sertai kita. Jadi saudara, 3 kata yang terakhir ya yang Tuhan Yesus katakan setelah dia mengatakan jangan takut, jangan sedih. Dia katakan kepada kita, segala sesuatu, segala kuasa aku berikan kepadamu, jadikan semua bangsa muridku, dan Tuhan memberikan keyakinan buat gerejanya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai kapanpun, apapun keadaanmu. Kuasa itu tinggal di dalam engkau. Apapun keadaanmu, aku tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Itu tugas yang Tuhan berikan pada waktu dia naik ke sorga kepada gerejanya. Dan biar apa yang menjadi kata-kata Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga menjadi sesuatu yang masuk di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena engkau setia. Pada waktu engkau bangkit, engkau mau mengatakan kepada kami, jangan sedih, jangan menangis, jangan takut. Aku berikan damai sejahteraku. Dan engkau juga mengatakan pada kami, segala kuasa di bumi dan surga sudah diberikan kepada engkau dan engkau berikan kepada kami. Dan engkau mengutus kami untuk pergi dan jadikan murid dan penyertaanmu buat kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biar kami engkau dapati setia untuk mengajarkan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.